Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita untuk melanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang antum ketahui, kitab ini seperti judulnya, pokok-pokok dari keyakinan yang wajib kita yakini terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perkara-perkara yang akan terjadi sebelum hari kiamat dan setelah hari kiamat, dan terkait dengan alam kubur. Kemudian dia penulis rahimahullah menutup pembahasan dengan hak Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita sudah masuk di pasal terakhir, pembahasan terakhir di kitab ini, yaitu terkait dengan hak Nabi SAW dan para sahabat. Di pertemuan yang lalu paling terakhir kita sudah baca bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah pimpinan para rasul. Tidaklah sah keimanan seorang hamba sampai dia beriman kepada beliau SAW dan mempersaksikan kenabian beliau SAW. Dan nanti di hari kiamat tidak akan ditetapkan di antara manusia kecuali atas syafaat beliau. Dan beliau tegaskan poin terakhir yang kita baca di pertemuan yang lalu, tidak ada seorang atau segolongan atau sekelompok dari umat manusia yang masuk surga kecuali setelah umat Nabi Muhammad SAW masuk. Ini poin yang terakhir. Kemudian beliau masih melanjutkan terkait dengan hak Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu baru beliau akan sebutkan para sahabatnya. Kata penulis rahimahullah, Sahibul liwa'il hamd. Nabi kita Muhammad SAW adalah pemilik bendera alhamd, bendera pujian. Nanti di hari kiamat orang-orang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kelompok manusia tergantung amalannya. Kelompok orang tergantung amalannya. Nah, nanti di hari kiamat ada sekelompok orang yang dibawa bendera alhamd. Itu mereka adalah orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beliau adalah pemilik bendera pujian. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Nabi SAW menyatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya ini, kata Nabi SAW, adalah pimpinan anak Adam. Manusia yang pertama sampai terakhir, Nabi SAW adalah pemimpinnya. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, tapi belum bilang wala fakhr. Tidak ada kesombongan. Belum pimpinan seluruh manusia, tapi belum tetap ingatkan, tidak ada kesombongan. Ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita, umat manusia.
apakah kita dari keturunan yang biasa atau keturunan yang mulia. Maka bagaimanapun kemuliaan kedudukan kita, itu tidak boleh ada kesombongan. Nabi SAW adalah pimpinan seluruh manusia. Tapi boleh katakan tidak ada kesombongan. Tidak perlu dibangga-banggakan. Karena nasab dan keturunan itu tidak bisa menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula jeleknya nasab kita, itu bukan berarti kita adalah penghuni neraka atau orang yang paling rendah di surga. Tidak. Yang menjadikan kita mulia adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nasab keturunan. Bukan karena suku. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Makin bertakwa seorang, dia menjaga perintah Allah dengan melakukannya dan meninggalkan larangan Allah, maka dia adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wala faqr. Tidak ada kesombongan, padahal beliau adalah pimpinan dari umat manusia. Kemudian belum melanjutkan, dan ini yang menjadi poin kita, wa biyadi liwa'ul hamd. Di tangankulah nanti bendera pujian. Bendera pujian. Yang mana kata Nabi SAW, wa ma min nabiyyin yauma idin adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada seorang nabi pun ketika nanti hari kiamat. Tidak ada seorang nabi pun, Adam dan setelahnya. Dari Nabi Adam sampai para nabi dan yang setelahnya. Kecuali melainkan di bawah bendera. Di bawah bendera. Dan bahkan Nabi SAW tegaskan, wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ard. Saya adalah orang yang pertama sekali keluar dari kuburan. Keluar dari kuburan. Padahal beliau adalah Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala yang terakhir, tapi ini keutamaan. Cuma setiap kali Nabi SAW mengatakan tadi itu, selalu ada kalimat wala faqat. Ketika beliau katakan biyadi liwa'ul hamd. Di tangankulah bendera kepemimpinan, pujian. Seluruh para nabi dan rasul di bawah bendera itu. Beliau katakan wala faqat. Tidak ada kesombongan. Saya adalah orang yang paling pertama keluar dari kuburan. Beliau juga tetap mengingatkan, wala faqr. Tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan. Ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, tentunya umatnya. Beliau adalah orang yang paling mulia, tapi bersamaan itu beliau tidak berbangga dengan kedudukan beliau. Karena ini adalah bentuk pengajaran Nabi kita kepada kita. Jangan kita yang jauh dari masa Nabi SAW. Para sahabat. Orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang terbaik. Yang nanti akan dijelaskan oleh penulis juga setelah ini. Mereka begitu sikapnya. Kalau kita melihat Abu Bakar, beliau adalah manusia yang terbaik setelah nabinya. Akan ada hadisnya nanti.
para sahabat sepakat bahwa manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Karena beliau adalah orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan laki dewasa. Ketika Nabi SAW diutus oleh Allah, tidak ada yang pertama beriman kepadanya dari kalangan laki-laki dewasa kecuali Abu Bakar. Kalau dari kalangan perempuan adalah istri Nabi SAW, Khadijah. Ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu yang akan disebutkan nanti oleh penulis sendiri. Tapi apakah pernah kita melihat atau ada satu athar dari Abu Bakar yang membanggakan dirinya terkait dengan hal tersebut? Kalau dilihat dari kedudukannya dekat sekali. Yang paling pertama beriman. Dari sisi keluarga, Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah SAW. Setelah meninggal Nabi, bahkan saat Nabi hidup, beliau sudah ditunjuk menjadi imam kaum muslimin. Padahal banyak orang, banyak sahabat. Tapi beliau ditunjuk menjadi imam waktu Nabi sakit. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau menjadi khalifah yang pertama. Tapi semua itu tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Dan ini adalah didikan Nabi SAW. Bahwa kita tidak berbangga dengan apa yang kita miliki. Apakah berupa harta ataupun berupa nasab. Karena biasanya orang kan berbangga dengan dua. Bisa berupa ahsab dan bisa berupa ansab. Bisa berupa kedudukan, banyaknya harta, tingginya kedudukan, atau bisa berupa nasab. Umat Islam tentunya tidak berbangga dengan dua ini. Kan ini ciri orang-orang jahiliyah. Ciri orang-orang jahiliyah berbangga dengan apa yang dia miliki berupa harta, demikian pula berupa keturunan. Berupa keturunan. Umat Islam jauh dari hal tersebut. Kemudian beliau katakan wal maqam al mahmud. Di antara kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah Nabi dan Rasul Allah yang memiliki kedudukan yang dipuji. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan al maqam al mahmud yaitu syafaat. Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi dari Nabi Allah, Rasul dari Rasul Allah yang berhak memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Hadits terkait dengan beliau adalah yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat itu sangatlah banyak. Tidak ada mengingkarinya kecuali orang-orang yang memang sejarah dari munculnya lebih mendahulukan akal daripada penukilan dari dalil. Mereka menolak hadits yang banyak karena tidak cocok dengan akal. Yang menurut mereka, yaitu dari kalangan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Adapun kita umat Islam pengikut Nabi SAW adalah menetapkan bahwa Nabi SAW memiliki kekhususan nanti di hari kiamat, yaitu beliau bisa memberikan syafaat untuk umat manusia secara umum dan untuk umatnya yang bertauhid dari kalangan yang bermaksiat. Kalau mereka masuk ke dalam neraka, Nabi SAW akan memberikan syafaat untuk keluar dari neraka dan masuk ke surga. Tapi syaratnya dia adalah orang yang bertauhid, tidak pernah jatuh dalam kesyirikan, cuman pelaku dosa. Dosa-dosa besar selain syirik. Karena kalau syirik kekal di neraka. Tidak bermanfaat syafaat. Tidak bermanfaat syafaat dari siapapun bagi pelaku syirik. Jadi beliau adalah pemilik al-maqam al-mahmud. Wal haud al-maurud. Beliau adalah pemilik telaga. Ini sudah berlalu.
pembahasannya bersama kita. Kita sudah sampaikan dulu hadis yang mana Nabi SAW katakan, ana muntadirakum ilal haud. Saya menanti kalian di telaga. Datang juga dalam lafaz ana faratukum alal haud. Saya akan menunggu kalian di telaga. Dan nanti umat Islam akan diarahkan oleh para malaikat yang menggiring manusia di padang mahsyar di telaga Nabi SAW. Mereka dikenal karena adanya bekas wudhu dari umatnya. Diarahkan ke telaga Nabi SAW. Sampai Nabi bilang, ummati, ummati, itu umatku. Tapi tidak diarahkan ke telaga Nabi SAW. Ketika beliau mengatakan, itu umatku juga, maka dikatakan kepada beliau, mereka memang umatmu, tapi qad baddalu wa ghayyaru. Mereka telah mengubah syariat dan telah mengganti syariat. Ini kerugian bagi ahli bid'ah. Bagi orang-orang mengadakan jalan baru, apakah ke kiri ataupun ke kanan. Jalan baru ke kiri ataupun ke kanan. Iya. Karena Islam adalah jalan yang lurus, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Nabi SAW pernah menggariskan hal itu kepada para sahabat. Dengan garis yang lurus. Dan beliau katakan, hadhihi sirahada siratullah al-mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau menggaris di sisi kanan dan kiri. Dan ini adalah subul, jalan-jalan. Tidak ada satu jalan pun kecuali pasti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Apakah syaitan dari kalangan manusia atau syaitan dari kalangan jin. Iya. Kalau kita mengarah ke kiri atau ke kanan, ini bukan ke jalan yang lurus, maka kita terancam akan dipalingkan dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita bahas secara rinci dulu di pembahasan telaga. Wa huwa imamun nabiyyin. Beliau adalah pimpinan, imam para nabi. Wa khotibuhum, dan bahwasannya beliau adalah khotibnya para nabi. Ketika berkumpul para nabi, beliau adalah khotibnya. Dan beliau adalah imamnya sekaligus. Ini tentunya datang hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi SAW, idza kana yaumal qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khotibahum. Kalau nanti ada terjadi hari kiamat, saya adalah imamnya para nabi. Dan saya adalah khotibnya mereka. InsyaAllah ini kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang dikatakan beliau adalah pimpinan para nabi. Pimpinan para nabi. Kemudian beliau katakan, wasahibu syafa'atihim, dan pemilik syafaat. Ini sudah kita bahas juga di pembahasan syafaat. Dan hadisnya sebagaimana kita katakan di awal tadi. Terkait dengan syafaat. Sangat banyak. Dan di hari kiamat, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Anda sudah pernah sebutkan sebelumnya. Manusia mendatangi Adam untuk meminta syafaat. Nabi yang pertama. Ada yang mendatangi Nabi Nuh. Rasul yang pertama. Ada yang mendatangi Nabi Ibrahim. Bapak dari para Nabi dan Rasul Allah. Karena semua Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim, itu keturunannya Nabi Ibrahim. Ada yang mendatangi Nabi Musa. Yang beliau punya gelar Kalimur Rahman. Nabi yang langsung Allah berbicara kepadanya. Ada juga yang datang kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang mana beliau punya kekhususan. Sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberikan kepadanya Injil. Beliau dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bapak.
Dan itu enggak sulit bagi Allah. Jangan sampai ada memikirkan, weh, bisanya itu terjadi. Bisa. Adam saja tidak punya bapak, tidak punya ibu. Bisa ada. Hawa, istrinya Nabi Adam, tidak punya ibu, cuma punya ayah. Maksudnya kenapa bisa begitu? Karena itu diciptakan dari Adam. Dari tulang rusuknya Adam alaihissalatu wassalam. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah. Jangan menciptakan manusia yang kecil. Manusia yang kecil. Nabi Adam berapa tingginya? Siapa yang tahu? Tingginya Nabi Adam. Hah? Kita Pak? Dan Lala. Hah? 60 hasta tingginya. Belumlah setinggi langit. Yang mana langit dengan bumi yang kita injak ini 500 tahun perjalanan sampai ke atas. Langit yang kita lihat. 500 tahun perjalanan. Artinya apa maksudnya? Mudah bagi Allah menciptakan kita. Karena langit saja yang besar ini mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya 6 hari. Ini langit dan bumi. Bukan berarti Allah tidak mampu menciptakan sekaligus langsung, tapi tentunya Allah ciptakan 6 hari, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan. Jadi manusia waktu itu mendatangi semuanya. Semuanya menolak dan menyebutkan kesalahannya masing-masing. Yang menunjukkan udzur mereka. Mereka tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Adam sebutkan kesalahannya. Saya pernah makan pohon yang dilarang oleh Allah. Nabi Nuh menyebutkan kesalahannya. Saya pernah meminta kepada Allah hal yang bukan hakku. Yaitu anaknya tidak naik di perahu. Dia minta berdoa kepada Allah supaya anaknya dinaikkan ke perahu. Iya. Yang mana dia katakan itu adalah anakku. Kata Allah itu bukan anakmu. Karena itu keturunan tidak soleh. Iya. Tapi dia minta kepada Allah. Jadi itu beliau berudzur dengan itu. Demikian pula Nabi Musa berudzur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia waktu itu. Beliau katanya pernah membunuh pengikutnya Firaun, sekali pukul langsung mati. Semuanya berudzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, disinilah dalil syafaat yang dibilang syafaatul uzma, syafaat yang besar, karena syafaat untuk seluruh umat manusia. Makanya dikatakan keyakinan kita beliau adalah sahibu syafaatihi, pemilik syafaat. Pemilik syafaat. Kemudian beliau katakan wa ummatuhu khairul umami. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik. Wa ashabuhu khairu ashabil anbiya alaihimus salatu wassalam. Sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik sahabat dari sahabat seluruh para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu bahwa umat Islam, umat terbaik, dan sahabat Nabi SAW adalah sahabat terbaik? Sangat banyak dalilnya. Di antaranya saya sebutkan satu Quran dan satu dalil hadits Nabi SAW. Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Demikian pula Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni. Manusia terbaik adalah di generasi. Manusia terbaik adalah di generasi. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya lagi. Disebutkan 3. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Karena setelah itu sudah banyak muncul fitnah, muncul kesesatan. Bahkan muncul di masanya Utsman, di masanya Utsman bin Affan, Khawarij.
Sudah muncul bibitnya di masa Umar radhiyallahu taala anhu. Sampai di masa Utsman mereka bunuh khalifah kaum muslimin. Sudah banyak muncul fitnah. Banyak muncul fitnah. Makanya sebelumnya para ulama tidak pernah menanyakan dari mana itu hadis didapat, diambil. Setelah muncul mereka kesesatan, maka mereka mulai di mana kamu ambil hadis ini. Jangan sampai ada yang disamarkan, ada yang dicampur dengan kedustaan yang membuat hadis-hadis palsu untuk dipercayai. Untuk dipercayai. Intinya Nabi SAW menegaskan manusia terbaik adalah generasi. Generasi Nabi SAW para sahabat. Dan yang berguru kepada para sahabat. Serta yang berguru kepada muridnya para sahabat. Setelah itu waman tabi'ahum bi ihsan. Setelah itu adalah orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Tidak disebutkan generasinya, tapi disebutkan cirinya. Yaitu orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yaitu siapa yang berada di atas apa yang Nabi SAW pegang dan para sahabatnya. Itulah orang yang terbaik. Dimanapun dia tinggal. Dimanapun dia tinggal. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu beliau menegaskan. Wa afdalu ummatihi Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling utama dari umat Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan Abu Bakar. Itu nama kunyah namanya, nama panggilan. Yang nama asli beliau adalah Abdullah. Nama aslinya Abdullah bin Utsman ibn Amir. Nama bapak beliau Utsman, nama kakeknya Amir. Beliau beriman kepada Nabi SAW. Dan orang yang paling pertama sekali beriman dari kalangan laki-laki. Beliau punya kelebihan. Beliau adalah orang yang menemani Nabi SAW ketika hijrah. Ketika hijrah ke Madinah. Disebutkan di dalam Al-Quran. Idhuma fil ghor. Ingatlah ketika keduanya berada dalam goa. Yaitu keduanya di sini. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar. Dan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah sebagaimana anak katakan tadi. Beliau yang mengganti Nabi SAW di sholat berjamaah. Semasa Nabi SAW hidup. Dan beliau meninggal itu di tahun 13 Hijriah. Berarti berapa tahun beliau hidup setelah Nabi SAW? Karena tahun Hijriah itu dihitung, ditetapkan oleh Umar bin Khattab dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Itu dibilang tahun pertama. Nabi SAW di Madinah itu selama 10 tahun. Yang mana setelah itu Abu Bakar kan menjadi khalifah kaum muslimin. Beliau memimpin kaum muslimin itu sebanyak jumlahnya 2 tahun 3 bulan. Belum memimpin kaum muslimin setelah meninggal Nabi SAW. 2 tahun 3 bulan. Mau rinciannya lagi mereka disebutkan oleh ulama sejarah. 2 tahun 3 bulan dan 9 hari. 2 tahun 3 bulan 9 hari. Belum menjadi khalifah. Setelah itu belum meninggal. Belum meninggal. Di tahun yang kami sebutkan tadi 13 Hijriah. Di 13 Hijriah. Ini Abu Bakar, umat terbaik, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Tsumma Umar Al-Faruq. Kemudian setelah itu adalah Umar Al-Faruq. Tidak ada yang tidak kenal.
Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah dikenal dengan Umar, tidak sama dengan Abu Bakar yang dikenal dengan nama kunyahnya, nama panggilannya. Beliau dikenal dengan Umar, nama aslinya. Kunyah beliau, nama panggilan beliau adalah Abu Hafs. Al-Faruq itu gelarnya. Al-Faruq itu adalah gelar beliau, lakop gelarnya. Sebagaimana As-Siddiq gelar untuk Abu Bakar. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, tapi bukan yang pertama. Disebutkan beliau masuk Islam setelah 40 orang laki-laki sudah masuk Islam dan 11 orang perempuan yang sudah masuk Islam. Jadi yang mendahului beliau dari kalangan laki-laki 40 orang, dari kalangan perempuan adalah 11 orang. Berarti beliau beriman setelah, kalau jumlah antara laki-laki dan perempuan, berarti setelah 51 orang yang beriman belum masuk Islam. Dan dengan masuknya Islam Umar bin Khattab, kaum muslimin waktu itu sangat bergembira karena mereka masih sedikit. Dengan masuk Islamnya Umar, mereka berbahagia dan nampak Islam setelah itu di Makkah. Sebelumnya orang tidak nampakkan Islam karena mereka disiksa. Mereka disiksa oleh kaum musyrikin. Ketika Umar masuk Islam, maka nampaklah Islam. Dan beliau ditunjuk langsung oleh Abu Bakar menjadi khalifah kaum muslimin setelah Abu Bakar. Jadi beliau ditunjuk, dipilih oleh pemerintah sebelumnya. Itu dipilih oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau Masya Allah cukup lama menjadi pemimpin kaum muslimin dan Islam jaya. Dan banyak negara yang ditaklukkan di masa beliau. Disitulah banyak orang-orang yang masuk Islam dan banyak negeri-negeri yang diislamkan. Belum memimpin kaum muslimin sebanyak 10 tahun, 6 bulan, 3 hari. Belum memimpin kaum muslimin 10 tahun, 6 bulan, 3 hari. Dan beliau radhiyallahu taala anhu meninggal, belum meninggal di tahun 23 Hijriah di umur 63 tahun. Di umur 63 tahun. Kalau Abu Bakar juga sama umurnya meninggal dengan Umar. Umurnya Abu Bakar ketika meninggal 63 tahun. Umar juga meninggal di umur 63 tahun. 63 tahun. Yaitu di tahun 23 Hijriah. Berarti 10 tahun setelah Abu Bakar. Karena Abu Bakar meninggal di tahun berapa? 13 Hijriah. Setelahnya Umar radhiyallahu taala anhu di tahun 23 Hijriah. Belum meninggal, dibunuh. Belum mati syahid. Belum meninggal, dibunuh. Belum mati syahid. Belum mati syahid. Ini Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, manusia terbaik setelah Abu Bakar dari umat Nabi Muhammad SAW. Tsumma Utsman. Setelah itu Utsman radhiyallahu taala anhu. Setelah Umar, maka Utsman radhiyallahu taala anhu, Dzun Nurain, yang disebutkan memiliki 2 cahaya karena beliau adalah menikahi 2 putri dari putri Nabi kita Muhammad SAW setelah meninggal istri yang pertamanya. Istri pertamanya anak perempuan Nabi SAW, kemudian meninggal dan menikahi anak lagi Nabi SAW setelahnya lagi. Beliau Utsman ibn Affan adalah
masuk Islam dan beliau yang membesarkan juga Islam dengan hartanya. Kalau Umar dengan keberaniannya. Utsman dengan hartanya. Beliau adalah orang yang sangat kaya, dermawan. Dikenal. Beliau adalah orang yang kaya dan dermawan. Beliau menjadi khalifah setelah meninggalnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dipilih oleh Dewan Syuro, ahli musyawarah di masa sahabat, yaitu mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang akan datang juga nanti penyebutannya di pembahasan ini. Belum menjadi khalifah kaum muslimin setelah masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebanyak 12 tahun. Lebih banyak daripada Umar 2 tahun. 12 tahun. Ia kurang 12 hari. Ini ditulis oleh ahli sejarah. 12 tahun kurang 12 hari. Belum memimpin kaum muslimin sebagai khalifah kaum muslimin. Yang mana belum meninggal, mati syahid juga. Dibunuh di rumahnya oleh orang-orang Khawarij. Dibunuh di rumahnya. Belum meninggal di tahun 35 Hijriah. Di tahun 35 Hijriah. Di umur 90 tahun. Belum berumur 90 tahun dan meninggal di umur itu. Ini Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang terakhir, Tsumma Ali al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah termasuk orang yang pertama sekali masuk Islam juga, tapi dari kalangan anak-anak. Karena beliau saat Nabi SAW diutus, belum masih muda. Belum masih muda. Dia orang yang pertama juga masuk Islam dari kalangan anak-anak. Rasulullah SAW memilihnya untuk perang Khaybar, menjadi pimpinan kaum muslimin. Ya, dan beliau dibaiat menjadi khalifah kaum muslimin setelah meninggalnya setelah meninggalnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dan beliau juga dibunuh mati syahid. Dibunuh juga oleh orang Khawarij yang membunuh Utsman. Beliau dibunuh saat keluar sholat subuh. Beliau dibunuh saat keluar sholat subuh. Mati syahid. Dibunuh juga oleh para pemberontak. Iya. Beliau dibunuh dan meninggal di tahun 40 Hijriah. Beliau dibunuh dan meninggal di tahun 40 Hijriah, yaitu umurnya 63 tahun. Jadi antum coba lihat, Nabi SAW berapa umurnya? Hah? Berapa? 63 juga. Abu Bakar 63. Umar 63. Ali 63. Utsman beliau yang 90. Beliau yang 90. Ini terkait dengan umur sahabat Nabi SAW, mereka sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini Ali bin Abi Thalib. Beliau meninggal tadi di tahun 40 Hijriah di umur 63 tahun dan belum memimpin kaum muslimin, disebutkan oleh ulama sejarah sebanyak 4 tahun 9 bulan. Termasuk sedikit beliau. Karena beliau setelah meninggalnya Utsman,
Beliau dibunuh lagi setelahnya oleh orang-orang Khawarij. Beliau hanya memimpin kaum muslimin sebanyak 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Yaitu dari bulan Dzulhijjah di tahun 35 sampai bulan Ramadan di tahun 40. Dari bulan Dzulhijjah tahun 35, yaitu di tahun meninggalnya Utsman, beliau sampai memimpin di tahun 40. Ya. Hijriyah, bertepatan waktu itu sampai Ramadan beliau dibunuh. Ya, lagi keluar sholat subuh. Lagi keluar sholat subuh. Inilah orang-orang terbaik dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada berikutnya lagi, beliau akan menyebutkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia setelah khalifah yang 4 ini. Untuk sebagai penutup, kemudian kita adzan ya Isya. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti mereka. Yang 4 ini dan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah setelahku, yaitu 4 ini. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham adalah gigi yang dalam yang kita pakai mengunyah makanan. Kenapa dipakai gigi geraham untuk menggigit ini sunnah? Supaya kuat. Diisyaratkan kita harus berpegang dengannya dengan kuat. Karena makin lama masa dari masa kenabian, maka makin banyak fitnah. Kalau kita tidak menggigitnya sunnah ini dengan kuat, kita akan lepas darinya. Kita akan lepas darinya. Apakah karena fitnah syahwat ataupun fitnah subhat. Dari pemikiran orang-orang yang menyamarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan, insya Allah. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita ambil di malam hari ini bermanfaat. Kita adzan baru tanya jawab. Baik, kita lanjut dengan tanya jawab. Kalau ada yang bertanya langsung, tidak apa-apa, boleh. Masya Allah. Silakan Dalil. Iya, Masya Allah. Tetap, semua pemberontak kepada penguasa yang sah, dianggap sah. Khawarij semuanya. Karena Nabi tidak menentukan yang memberontak di masa sahabat yang dikatakan Khawarij. Semuanya. Seluruh orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa yang sah, terserah mau naiknya karena apa. Apakah dipilih oleh pemerintah sebelumnya atau dia naik. Dengan kudeta sekalipun wajib kita taati. Siapa yang keluar, yang mengeluarkan tangan ketaatan padanya, Khawarij namanya. Khawarij namanya. Nanti akan datang Pak pembahasannya.
terkait dengan selain dari tadi. Beliau akan bahas mulai dari Muawiyah nanti, radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau adalah ya pemerintah pertama setelah khalifah. Ini dia kan beliau bahas setelahnya. Bahwasanya di antara keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, yaitu tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari orang yang bersyahadat dengan dosa yang dia lakukan. Artinya walaupun pemerintah zalim sebagaimanapun, tapi dia muslim. Adapun ada yang mengatakan mengarah kepada kekafiran, belum tentu. Siapa tahu itu hanya sekedar kita lihat. Itu pertama, kita tidak mengkafirkan. Dan di antara nanti ada poin yang belum sebutkan, narul hajj wal jihad madian ma'ata'ati kulli imam birron kana au fajiron. Kita wajib meyakini berhaji dan berjihad bersama pemerintah. Apakah dia orang baik atau orang fajir? Orang baik atau orang fajir? Wa sholatul jum'ati khalfahum jaizah. Salat berjamaah dan salat Jumat di belakang mereka boleh. Tidak boleh kita keluar. Dan belum nanti akan sebutkan, hadis akan datang nanti, yang belum sebutkan di poin berikutnya, akan wajibnya kita taat kepada pemerintah yang menjadi pemerintah kaum muslimin, walaupun dia penjahat. Siapa yang keluar darinya maka dinamakan khawarij. Dinamakan khawarij. Karena kenapa? Itu tadi, kita berpikir mungkin ini kan cocok kalau sahabat Nabi. Kilabun nar. Syariat tidak menyebutkan kalau itu yang khuruj, yang keluar saat khalifah sahabat. Tidak sebutkan. Nabi cuma sebutkan ciri. Ciri ini, syariat ini kan Pak, untuk dari Nabi SAW sampai nanti hari kiamat. Kalau kita khususkan di masa Nabi, bahaya. Itulah yang dipakai oleh orang-orang pergerakan sekarang itu. Pemikiran yang seperti yang kita pikirkan. Itu kalau memang di masa masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wajar kita memberontak, keluar dari ketaatan, berdemo keluar. Wajar kita tidak boleh. Kan ini khalifah kaum muslimin. Tapi sekarang, mulai dia berpikir, pemerintah sekarang berhukum dengan undang-undang. Dia akan berpikir begitu dulu kepada pengikutnya. Berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Kafir hukumnya. Kalau begitu halal kita huruf khawarij. Pemikirannya ini yang dilarang. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang-orang yang memegang urusan di antara kalian. Pemerintah. Ini ayat mutlak, Pak. Apakah itu yang menjadi ulil amri sahabat ataupun selain sahabat? Seperti itu. Jadi tetap dinamakan apa? Khawarij. Dia adalah kilabun nar. Anjing-anjingnya neraka. Walaupun yang dia pemberontak untuk masa sekarang ini. Semuanya sama. Apakah keluarnya dengan abadan? Dia keluar khuruj dengan pemerintah, dengan badannya? Atau dengan ucapan? Kan pemberontak dianggap pemberontak kalau dia berucap. Dia tidak pergi berdemo, tapi ucapannya mengajak orang untuk memberontak pada pemerintah. Iya, Khawarij juga namanya. Mereka adalah kilabun nar. Ini ada pertanyaan, ilmu syar'i yang kami dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah
Itu kebanyakan karena kami sering mendatangi ta'limnya dari ustaz-ustaz fulan bin fulan dari kalangan salafi dan sangat sedikit ilmu dari baca kitab. Apakah itu sudah cukup untuk dijadikan hujah apabila ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya tentang ilmu yang kami dapatkan, dari mana kamu dapatkan? Kalau itu yang kita mampu, sudah cukup menjadi hujah. Karena kita diperintahkan untuk belajar. Nah, ini untuk belajar diperintahkan bagi kita wajib. Dan Nabi SAW bersabda, "Thalabatul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan kata para ulama kaidahnya dalam kaidah fiqhiyah, la wajiba illa ma'al istita'ah. Tidak ada kewajiban kecuali harus ada kemampuan. Kalau antum hanya mampu untuk mendengar ta'lim, tidak mampu untuk membaca sendiri, memahami sendiri, karena antum terbatas, belum punya bahasa Arab, belum mampu belajar bahasa Arab, belum mampu belajar usul fikih, belum mampu menelaah hadis ini sahih atau dhaif, kenapa sahih, kenapa dhaif, maka lakukan yang semampu antum. Yang dicela itu yang tidak melakukan apa-apa. Yang tidak melakukan apa-apa. Ada hadis terkait dengan hal ini, apa yang saya katakan. Yaitu awal kali ketika kita masuk kubur. Karena ada dua orang. Ada yang orang yang hidup tidak pernah belajar, tidak pernah membaca. Tidak pernah cari tahu. Dan ada orang yang hidup, dia membaca, dia cari tahu, dan dia belajar. Ditanya tentang 3 perkara. Hadisnya ma'ruf dari Al-Bara bin Azib. Hadis terkenal. Kisah wafatnya setiap orang dari kalangan anak Adam. Ada yang ditanya dengan 3 pertanyaan. Orang pertama, man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Golongan pertama dia akan menjawab, Rabbi Allah, dinil Islam, wa Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh malaikat, min aina arafta, dari mana kamu tahu? Dia bilang, qara'tu kitab Allah. Saya membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah, saya membaca ini. Apakah dia baca langsung atau orang membacakan kepadanya? Karena ketika ada orang membacakan kepadanya, tapi dia juga berusaha untuk mendapatkannya, itu juga dianggap dia membaca. Dia membaca. Sementara yang satu, ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, dia hanya bilang, haha, la adri. Haha, saya tidak tahu. Malaikat bilang kepadanya, la daroita wa la talaita, kamu tidak pernah tahu dan tidak pernah baca. Itu yang ditanyakan kepadanya. Yang dikatakan kepadanya. Setelah dia tidak bisa menjawab. Ini tentunya semampu kita. Kalau itu yang kita mampu seperti yang ada dalam pertanyaan ini. Hanya mampu mendatangi ta'lim. Tidak mampu untuk yang lain. Ya, tidak mampu untuk mengkaji sendiri atau baca kitab sendiri. Dia hanya mendengarkan kajian yang wajib baginya. Yang wajib baginya kajian-kajian, karena kajian itu ada 2 bentuknya. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang wajib kita tahu masing-masing, wajib ain. Dan ada ilmu yang hanya fardu kifayah untuk kita. Yang wajib ain itu yang terkait dengan rukun Islam, rukun iman. Itu wajib ain, semuanya kita harus tahu. Kita harus tahu bersyahadat. Apa maknanya, apa keharusannya. Kita harus tahu sholat. Gimana Nabi SAW sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana saya sholat, kata Nabi. Kita harus belajar bagaimana Nabi sholat. Kalau tidak, kita dianggap tidak belajar. Kita harus belajar. Belajarnya apakah baca sendiri atau mendengar dari guru? Tentunya mendengar dari guru itu cara yang bagus. Untuk meringkas waktu. Karena kalau kita belajar sendiri, banyak yang harus kita baca dulu. Baru kita masuk ke sholat. Tapi kalau dengan guru langsung. Karena guru yang bisa memahamkan kepada muridnya dengan cara yang cepat.
Karena bisa, enggak apa-apa kita mau belajar sendiri, tapi butuh alat yang banyak dulu sebelum ke situ. Sebelum ke situ. Jadi cara cepatnya lewat guru. Demikian pula tentang puasa, tentang haji kalau kita mampu untuk berhaji. Ya, dan tentang zakat kalau kita punya harta untuk dizakati. Itu harus dipelajari. Demikian pula kita wajib membaca dan mempelajari rukun iman. Bagaimana itu keimanan kepada Allah. Keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada takdir baik dan takdir buruk. Seperti di kitab ini, itu fokus tentang keimanan, rukun iman. Kalau terkait dengan penghambaan 2 kalimat syahadat, itu di kitab Tauhid, masalah uluhiyah. Kalau di sini tentang Allah langsung, demikian pula rukun iman yang berikutnya. Ya. Kalau tentang sholat, puasa, zakat, haji, di fikih kita pelajari. Di fikih kita pelajari. Di buku-buku fikih. Itu wajib kita pelajari. Yang wajib bagi kita amalkan dari rukun Islam dan rukun iman. Setelah itu, ya, maka hukumnya tergantung kita. Kalau kita orang yang mau menyampaikan agama Allah, ya wajib mengetahui secara keseluruhan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang lainnya seperti bahasa Arab. Kalau misalnya seorang yang mau menjadi dai, wajib berbahasa Arab. Kalau dia tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa menjadi dai. Karena gimana caranya mau menjelaskan apa yang dia mau sampaikan kalau tidak pakai bahasa Arab dan tidak bisa dan tidak tahu bahasa Arab. Makanya para ulama mengatakan seorang dai harus pintar bahasa Arab. Harus tahu bahasa Arab. Kalau tidak, susah. Iya, susah. Dia akan menyampaikan sesuatu. Jadi kita belajar semampu kita. Yang tercela adalah kalau kita tidak belajar. Kalau kita tidak belajar. Disebutkan dalam kisah orang yang membunuh sahabat Nabi yang mengucapkan kalimat syahadat ketika hendak dihukum. Pertanyaannya, apakah membunuh sahabat membatalkan keislaman? Kalau dia halalkan darahnya, kafir. Karena menghalalkan darah muslim itu kekafiran. Itu kekafiran. Tapi kalau dia tidak menghalalkan darahnya, itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Dari dosa besar yang disebutkan. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan, kakek dan nenek saya rajin sholat dan puasa. Mereka meninggal di saat mereka belum mengenal manhaj salafi di Makassar. Apakah mereka dapat hujah kelak di akhirat nanti? Iya. Ya kalau dia belajar agama, dia walaupun tidak kenal salaf, tapi dia beragama sesuai dengan Quran dan hadis. Maka dia sudah tegak hujah. Dan bisa berhujah. Kapan seorang bersyahadat dengan syahadat yang benar, tidak membatalkan syahadatnya dengan kesyirikan, maka dia muslim. Walaupun dia tidak katakan dirinya saya salafi. Saya salaf. Iya. Semua orang yang meninggal di atas syahadat tidak pernah melakukan kesyirikan, muslim. Adapun kalau dia melakukan dosa dan dia tidak bertobat saat dia meninggal, dibawa kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, dia akan masuk surga. Kalau Allah tidak menghendaki untuk diampuni, maka dia akan dicuci dulu di neraka sekadar dengan dosanya. Dan ujungnya pasti masuk ke dalam surga. Karena keyakinan kaum muslimin dari masa Nabi SAW sampai saat ini, pelaku dosa besar tidak mengekalkan pelakunya ke neraka. Tidak ada menyelisihnya kecuali orang-orang Khawarij. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah. Karena orang Khawarij, dia berpendapat pelaku dosa besar kafir. Kalau meninggal, kekal di neraka. Nah, itu mereka, kita tidak. Banyak dalil yang lain yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka. Selain
dosa besar yang membatalkan kepada apa? Islam. Kalau dosanya pembatal keislaman, kekal di neraka. Kalau dia meninggal di atasnya. Kalau dia meninggal di atasnya. Katanya ada beberapa orang muslim, tauhidnya bagus, dan yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tapi mereka malah sholat. Maka orang seperti itu akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ataukah kekal di neraka? Iya. Kenapa malah sholat? Kalau dia orang yang bertauhid, pasti rajin sholat. Tidak boleh tidak. Kenapa itu tauhid? Itu kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Selainnya tidak. Selainnya tidak. Gimana caranya dia meyakini itu tapi tidak menyembah Allah? Ini kan agak sulit. Makanya para ulama menjelaskan orang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Tidak ada perselisihan pendapat. Yang meninggalkan sholat karena malas, ini baru ada perselisihan. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Karena malas dan terus menerus, bukan sekali-sekali. Karena malas dan terus menerus, hukumnya juga kafir. Karena syarat seorang itu keluar dari kekafiran, kalau dia bertobat dari kekafiran, kemudian dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus sholata wa ataz zakah fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat dari kekafiran, dari kesyirikan, kemudian dia mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka saudara kalian dalam agama. Artinya, kalau ada orang mengaku tobat tapi tidak sholat, tidak keluarkan zakat saat zakat wajib baginya, maka bukan saudara dalam agama. Bukan saudara dalam agama. Ini terkait dengan, ini bertentangan. Orang yang seperti ini. Dia bertauhid, wajib dia lanjutkan. Karena kewajiban kedua setelah bertauhid adalah sholat. Itu dikatakan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz ibn Jabal. Kata beliau, fa'alimhum. Ya, ajarkan kepada mereka. Pertama, syahadat. Fa'inhum atau kalidali, kalau mereka sudah taat kepada kamu tentang syahadat, tauhid. Karena fa'alimhum ada banyak lafaz. Ila ayyuwahidullah. Ajarkan kepada mereka supaya mereka bertauhid kepada Allah. Fa'inhum atau kalidali, kalau sudah taat tauhid, ta'akbirhum, kabarkan kepada mereka annallaha aftaradu alaihim khams shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari dan semalam. Kalau sudah bertauhid, kewajiban berikutnya adalah salat. Setelah itu baru Nabi SAW katakan kepada mereka kalau sudah melakukan salat, Allah wajibkan membayar zakat, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin. Ini tahap dalam beragama. Kalau ada orang yang mengaku bertauhid tapi tidak sholat, batal tauhidnya. Batal tauhidnya. Kemudian pertanyaan kedua, dan apakah orang yang seperti di atas dimaksud dalam hadis kalimat la ilaha illallah mengalahkan timbangan dosa yang sejauh mata memandang? Tidak, itu dosa-dosa besar yang tidak mengkafirkan. Itu adalah dosa-dosa besar yang tidak mengkafirkan. Atau orang yang baru masuk Islam, belum sempat sholat meninggal. Ya? Atau orang bertobat dari seluruh dosanya. Jelas ini dosa, bukan dosa yang mengkafirkan. Kalau dosa yang mengkafirkan tidak akan gugur dengan tauhid, karena tauhidnya sudah batal. Makanya para ulama membahas ada namanya nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Artinya orang sudah bersyahadat, kalau dia melakukan pembatal syahadat, dihukumi kafir. Dihukumi kafir.
syahadatnya gugur. Syahadatnya hilang. Ini wallahualam. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Iya. Kita di malam ini ada 2 taklim. Ya. Kita mungkin tidak tahu.